Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang. Jumpa lagi di Selayang Pandang Channel. Senang sekali hari ini kembali saya bisa membuat video untuk sahabat Selayang Pandang. Untuk video kita kali ini masih sambungan video yang lalu, yaitu tentang perselingkuhan. Tetapi kali ini kasusnya berbeda. Keluarganya sudah bahagia, tidak kurang satu apapun, tetapi masih berselingkuh. Kenapa ya? Ikuti terus ya videonya sampai akhir. Untuk video kita kali ini ada sebuah kasus ya sahabat Selayang Pandang. Ini keluarga sudah berbahagia, tidak kurang satu apapun. Karir suami bagus, karir istri mungkin juga bagus, anak-anak sehat, berprestasi, tidak nakal. Pokoknya keluarga yang sempurna, keluarga yang bahagia. Masing-masing pasangan tidak ada rasa stres atau semuanya happy. Tapi kenapa masih ada perselingkuhan? Di sekitar kita banyak sekali hal itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Setidaknya saya sudah mencatat beberapa poin ya sahabat Selayang Pandang. Yang pertama yaitu iseng-iseng memberikan sinyal-sinyal cinta, sinyal-sinyal kedekatan. Dalam arti iseng-iseng itu ini sangat marak sekali ya sahabat Selayang Pandang. Saya nggak tahu nih istilahnya. Biasanya kalau misalnya teman dekat dalam satu kantor, rekan sejawat, biasanya sering menyapa temannya itu dengan sebutan halo say, apa kabar say, kita makan siang yuk say. Sapaan-sapaan manis, sayang, say, itu sebenarnya harus diberikan kepada pasangan. Tetapi ini karena akrab, karena sudah biasa, ini jamak sekali di dalam pergaulan ini menyebut teman-temannya itu say, sayang dan lain sebagainya. Kemudian menyebutkan kata-kata kangen, aku kangen nih, kamu kemana aja cuti, atau memberikan perhatian-perhatian kepada sahabat lawan jenis di kantor. Ini lama-kelamaan akan menimbulkan kedekatan sahabat Selayang Pandang. Ini yang kadang-kadang tanpa disadari ini bisa mendekatkan hati. Karena apa? Mungkin karena sudah biasa, tidak ada yang mencurigai, maksudnya sudah dianggap teman biasa, lama-lama dekat dan dekat. Ini sudah akan memasukkan emosional ke dalamnya. Ada rasa kangen, kemudian memberikan emotikan ketika kita WA dengan emotikan yang mesra-mesra, itu sangat rawan sekali. Ini biasanya tidak ada niatan, tetapi karena lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan, menimbulkan emosi yang berlebih dan bisa lama-lama menjadikan rasa sayang. Itu seperti witing trisno jalaran soko ngelibet. Nah itu istilah Jawanya ya sahabat Selayang Pandang. Jadi hati-hati dengan memberikan sinyal-sinyal kedekatan, sinyal-sinyal keakraban itu jangan berlebihan, karena dari awalnya tidak sengaja, lama-lama dekat, nah itu akan menimbulkan bibit-bibit awalnya perselingkuhan. Yang kedua, ini penyebabnya juga sering kejadian ya sahabat Selayang Pandang, sering curhat kepada lawan jenis. Ini baik kepada sahabat, teman kantor, teman chatting di Facebook dan lain sebagainya. Ini sering curhat, ini akan menyebabkan kedekatan emosional, kedekatan hati. Sebenarnya kalau kita curhat sampai hal-hal yang terdalam, curhat masalah keuangan, karir dan lain sebagainya, sebaiknya curhatnya ke pasangan. Ini khusus untuk yang sudah menikah ya sahabat Selayang Pandang. Saya tidak bilang ini khusus untuk wanita atau laki-laki. Ini sama saja, baik pihak istri maupun pihak suami, curhat harus dengan pasangan.
Karena kalau kita curhat dengan pasangan akan semakin mendekatkan pasangan kita, akan semakin mendekatkan emosi, dan juga akan semakin membuat kita terbuka dengan pasangan kita. Tetapi lain halnya kalau kita curhat dengan pasangan lawan jenis, curhat dengan teman kantor yang semula ini hanya sahabat, tetapi karena lama-kelamaan kita curhat, ada keterikatan emosional, dan juga frekuensi curhat kepada pasangan jadi berkurang. Karena apa? Sudah puas curhat-curhat dengan sahabat. Itu menyebabkan hubungan kita dengan pasangan jauh, dan kita mendekatkan dengan orang yang sering kita curhati. Nah, ini lama-kelamaan ini bisa menjadi bibit perselingkuhan. Ini sudah kalau sudah lama-kelamaan dalam, ini sudah menjadi perselingkuhan secara emosional ya. Jadi tidak ada sentuhan fisik, tidak ada ciuman, tidak ada pelukan, tetapi ini hati ini sudah nyambung. Ini sangat berbahaya sekali. Dari sambungan hati ini akan lama-lama menjadi hubungan secara fisik. Kemudian hubungan terlalu dekat, dalam artian gini, saya menganggap dia kakak sendiri, saya menganggap dia adik sendiri, atau dia sahabat terdekat saya. Ini adalah seperti saudara. Hal-hal semacam itu mohon dibatasi. Ini apabila lawan jenis ya, karena ini sangat rawan sekali dan banyak kejadian sahabat sendiri menikung, kemudian saudara sendiri menikung. Itu sangat berbahaya sekali karena dekat. Karena biasanya kalau sudah dianggap sebagai saudara sendiri, dianggap sebagai kakak, adik, atau dianggap sahabat, itu biasanya tidak ada orang yang curiga. Ini yang berbahaya, karena tidak ada orang yang curiga, merasa safe, aman, jadi hubungannya berlanjut. Nanti tiba-tiba ketahuan sudah parah, sudah dalam keadaan hati secara emosional dan secara fisik ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan sulit untuk diselamatkan. Ini sangat berbahaya sekali, sahabat Selain Pandang. Yang berikutnya adalah media sosial. Media sosial sudah sangat banyak sekali membuat hubungan pasangan jauh. Tidak hanya langsung batas ini ya, perselingkuhan, tetapi kadang-kadang perhatian aja dari media sosial, kadang-kadang pasangan ini bisa tersingkirkan perhatian. Apalagi kalau di media sosial ini kita sudah ketemu orang yang bisa kita ajak chatting secara sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Ini ada bibit-bibit untuk curhat dan lain sebagainya. Saya juga pernah menemui ini, ternyata di games itu bisa ngobrol ya, bisa chatting dengan akrab. Itu juga bisa menjadikan bibit-bibit cinta tumbuh di antara mereka. Biasanya sih asik-asik ngobrol, akhirnya hati bertaut. Soalnya saya pernah tahu sih di games itu, ini nggak hanya yang bujang loh ya, yang sudah menikah itu sangat banyak sekali kan yang suka game gitu, dan akhirnya chatting dengan teman-temannya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi seporsinya aja. Yang berikutnya seperti yang kemarin saya jelaskan, ini pengaruh kenangan masa lalu, cinta lama bersemi kembali. Nah, ini juga sering kejadian karena karena dulunya pernah ada rasa, kemudian meskipun masing-masing sudah ada pasangan masing-masing, tapi kadang-kadang masih ada rasa penasaran, masih ada rasa sayang. Nah, ini dibatasi ya sahabat Selain Pandang, karena ini akan merusak segalanya. Nggak hanya merusak hubungan Anda,
pasangan dan anak, juga merusak hubungan pasangan dan anak dia, mantan kita. Nah, masing-masing sudah punya kehidupan, jadi seporsinya aja. Nah, itu tadi ya, sahabat Selayang Pandang, antara lain penyebab-penyebab perselingkuhan yang sebenarnya awalnya ini tidak ada niat sedikit pun untuk berselingkuh, tetapi karena kebiasaan panggilan sayang akhirnya nyantol ke hati, kemudian kebiasaan curhat akhirnya nyantol ke hati, kemudian kebiasaan berbalas-balasan di media sosial akhirnya jadi ke hati. Itu bisa saja terjadi. Nah, godaan ada di mana saja, sahabat Selayang Pandang, tetapi ingat, selingkuh itu bukan menyelesaikan masalah. Selingkuh itu bisa membuyarkan apa yang telah kita bangun selama ini. Selingkuh bisa menghancurkan apa saja. Jadi tolong sebelum melangkah lebih lanjut atau lebih jauh lagi, difikirkan dampak-dampaknya. Karena apa? Sebaik apapun kita melayani pasangan, sehebat apa kita melayani pasangan, apabila dari pasangannya ini juga tidak mau sadar, iling untuk mempertahankan apa yang kita punyai, rasanya akan sia-sia. Karena zaman sekarang, apalagi zaman sekarang ya, sahabat Selayang Pandang, godaan ada di mana saja. Dan sebenarnya kadang-kadang selingkuh itu juga tidak ada rencana sama sekali, tetapi tahu-tahu sudah deket, tahu-tahu sudah ketergantungan, tahu-tahu sudah sayang, tahu-tahu sudah cinta, dan itu akan menghancurkan segalanya. Jadi tips-tips apapun, sahabat Selayang Pandang, itu kembali kepada diri kita. Ingat selalu bahwa selingkuh itu menghancurkan. Selingkuh itu bukan penyelesaian masalah. Dan juga kita harus ingat apa yang sudah kita bangun selama ini. Apakah rela menghancurkan apa yang sudah kita bangun dengan pasangan kita bertahun-tahun? Itu bisa hancur dalam sekejap mata. Nah, kesimpulannya ya, sahabat Selayang Pandang, untuk mempertahankan pernikahan kita itu harus selalu eling, harus selalu mawas diri dan sadar diri, harus selalu diingat apa-apa yang pernah kita jalani berdua dengan pasangan, susah senang, itu yang harus terus diingat. Karena godaan ada di mana-mana, tergantung dari bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bisa memporsikan segala sesuatu sesuai porsinya. Oke, sekian sharing kita untuk kali ini tentang keluarga yang sudah bahagia, tetapi kenapa masih ada perselingkuhan. Sangat menarik. Apabila ada sahabat Selayang Pandang yang mempunyai mungkin pengalaman atau mungkin sharing-sharing lain, pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa bahas, kita bisa bicarakan sama-sama sahabat Selayang Pandang untuk titik temunya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung Selayang Pandang Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang Channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Follow juga IG dari Selayang Pandang Channel. Mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin ngobrol atau ingin curhat-curhat di IG, silahkan mampir di IG Selayang Pandang Channel. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya, sahabat Selayang Pandang. Assalamualaikum, sahabat Selayang Pandang.